hukumnya. Loh tadi kan sunnah. Iya sunnah kalau tujuannya untuk mencari ridho Allah. Hibah akan menjadi makruh kalau tujuannya untuk riya, pengen dilihat orang. Kalau tujuannya sum'ah, supaya dipuji-puji sama orang, didengar sama orang. Dan tujuannya untuk sombong. Siapa yang memberi tujuannya untuk riya? Siapa yang memberi tujuannya untuk sum'ah? Siapa yang memberi tujuannya untuk jadi sombong, maka pemberiannya itu hukumnya makruh dan gak sah, gak menghasilkan pahala di sisi Allah. Waliyadzubillah. Al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua nih dari bab ke-23 tentang hibah dan atiyah. Syurutul hibah, syarat-syarat hibah pemberian. Wa yata'allaqu bil hibatil ahkamul atiyatu. Berikut hukum-hukum yang berkaitan dengan hibah. Ya, ada permasalahan, ada hukumnya, dan juga ada beberapa syarat yang berkaitan dengan hibah. An yakuna min jaizit tasarrufi wa huwal hurrul mukallafur rasyid. Hendaknya pemberian itu dilakukan oleh orang yang sah bertindak terhadap hartanya. Siapa orang yang sah bertindak? Ada 4 kriterianya. 1, dewasa. 2, berakal sehat. Yang ketiga, dia orang yang merdeka, bukan budak. Dan yang keempat, dia ini orang yang tindakannya tindakan orang yang bijak, dewasa. Tindakan orang yang baik, bukan tindakan yang kekanak-kanakan dan yang semisalnya. Udah gede, dewasa, tapi tindakannya aneh, itu bukan orang yang rasyid namanya. Kalau 4 karakter ini ada dalam diri seseorang, maka dia disebut sebagai orang yang jaizut tasarruf, boleh bertindak terhadap hartanya. Sehingga kalau dia memberi, pemberiannya sah. Atsani an yakunal wahibu mukhtaran fala tasihu minal mukrah. Pemberian itu harus dilakukan secara sukarela. Ya, dorongan dari diri sendiri, bukan karena dipaksa. Maka jika pemberian itu karena terpaksa, maka pemberian itu tidaklah sah. Pemberiannya tidak sah. Perlu diperhatikan ya. Pemberian itu harus sukarela. Kalau bahasa kita ya ikhlas, ridho, nggak terpaksa. Kalau terpaksa maka tidak sah. Ats-tsalits an yakunal mauhubu mimma yasihhu bai'uhu. Fama la yasihhu bai'uhu la tasihhu hibatuhu, mithlul khamru wal khinzir. Hendaklah barang yang dihadiahkan, barang yang diberikan adalah barang yang boleh dijual secara hukum Islam. Contoh, memberikan makanan pokok. Contoh, memberikan benda yang boleh dijual. Kalau boleh dijual dalam hukum Islam, maka boleh untuk dijadikan hadiah. Tapi kalau suatu barang itu dilarang oleh Islam untuk dijual, hukumnya haram untuk dijual, maka barang tersebut tidak boleh dihadiahkan, diberikan, dihibahkan. Contohnya apa? Contohnya adalah minuman keras. Contoh lain lagi apa? Contoh lain lagi misalnya babi. Itu nggak boleh dijual. Yang nggak boleh dijual maka nggak boleh dijadikan untuk hadiah. Al-khamis an takunal hibatu halatan munjazatan fala tasihul hibatul muaqqatata mithlu wa habtuka hadza syahran aw sanatan li'annal hibata aqdu tamlikin fala tasihu muaqqatatan. Yang kelima, hendaknya hibah itu halatan munjazatan, dilakukan langsung pada saat itu dan dilaksanakan saat itu juga. Hendaknya hibah itu dilaksanakan saat itu, segera dilaksanakan saat itu, sehingga tidak sah jika hibahnya itu secara tempo, terikat dengan waktu. Seperti seseorang berkata,
aku memberimu ini tapi hanya 1 bulan atau 1 tahun. Ini nggak boleh. Itu namanya bukan hibah, itu namanya minjemin. Kenapa bukan hibah? Karena hibah itu adalah akad untuk memindahkan kepemilikan. Ya, kepemilikannya berpindah. Nah, kalau kepemilikannya bisa berpindah itu namanya hibah. Tapi kalau tidak bisa berpindah namanya bukan hibah. Sekali lagi, hibah itu nggak boleh secara tempo. Hibah itu tidak secara tempo karena dia adalah akad yang memindahkan status kepemilikan barang. Lalu yang keenam, antakuna bi ghairi iwadin li'annahu tabarru'un ma'at. Hibah itu tidak boleh minta imbalan. Ya kalau memberi ya ngasih, nggak boleh minta imbalan. Kenapa? Karena hibah itu tabarru', pemberian secara sukarela. Pemberian secara sukarela. Dan dia adalah pemberian yang murni, nggak ada maksud yang lain, minta ini minta itu, minta dibalas ini, tidak. Ya, ini perlu diperhatikan. Kalau kita memberi maka jangan mengharapkan balasan. Sudah, kita minta balasannya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, yang berikutnya al-mas'alatu tsalitsatu. Pembahasan yang ketiga. Ba'dul ahkamil muta'alliqati biha. Beberapa hukum yang berkaitan dengan hibah. Wa yata'allaqu bil hibatil ahkamul atiyatu. Berikut ini adalah hukum-hukum permasalahan yang berkaitan dengan hibah. Al-awwal, talzamul hibatu idza qabadaha al-mauhubu lahu bi idznil wahib. Hibah menjadi sah tatkala penerimanya mengambil barang yang diberikan oleh pemberi. Ini saya berikan untuk kamu, lalu diterima, maka saat itu langsung sah dan terikat. Kalau sudah sah, walaisa lil wahibir ruju'u fiha liqauli sallallahu alaihi wasallam al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qaihi. Kalau pemberian itu sudah sah, sudah diterima sama orang yang menerima, maka pemberi nggak boleh mengambilnya lagi, nggak boleh membatalkan, nggak boleh bilang nggak jadi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela hal tersebut, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memberi terus dia minta lagi untuk dikembalikan pemberiannya, maka dia seperti anjing yang menjilat ludahnya sendiri. Demikian celaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa idza kana aban fa inna lahu ruju'u fima wahabahu libnihi li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lirrajuli an yu'tiyal atiyata fayarji'u fiha illa alwalida fima yu'ti waladahu. Hukum asalnya pemberian itu nggak boleh diminta lagi. Ini hukum asalnya. Kecuali yang memberikan adalah seorang bapak memberi kepada anaknya. Kalau ada seorang bapak memberi kepada anaknya, maka si bapak itu boleh ngambil lagi. Ini sepeda buat kamu ya dek. Setelah sebulan sama bapaknya diambil lagi, itu boleh. Ya, hukum asalnya pemberian nggak boleh diambil lagi kecuali pemberian yang dilakukan oleh seorang bapak kepada anaknya, itu boleh diambil lagi. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang memberi pemberian kepada orang lain, maka dia nggak boleh mengambilnya lagi. Nggak halal bagi pemberi untuk mengambilnya lagi. Kecuali seorang ayah yang memberikan kepada anaknya, maka dia, yaitu seorang ayah,
boleh ngambil lagi apa yang dia berikan kepada anaknya. Kok bisa? Ya karena harta yang dimiliki anak itu hartanya si bapak. Jangankan benda, anak itu sendiri pun dirinya itu punya bapaknya. Seperti itu. Taib. Tsani, yajibu alal aba al musawatu baina abnaihi fil hibati. Falau khassa ba'dahum biha aw fadala bainahum fil ata duna ridahum lam yasih dzalik. Wa in radu sahhatil hibatu. Wa dzalika li haditsin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anna abahu tasaddaqa alaihi bi ba'di malihi. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akulla waladika a'taita mislahu? Qala la. Qala fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Wa fi riwayatin la tushhidni ala jurin. Ini perhatikan ahibati fillah. Seorang ayah wajib memberikan yang sama kepada anak-anaknya. Seorang ayah kalau memberi kepada seorang anak, maka yang lainnya juga harus diberikan hal yang sama. Tidak boleh seorang ayah mengkhususkan pemberian kepada sebagian anaknya saja, atau melebihkan kepada sebagian anaknya. Yang lain dikasih misalnya 100.000, ada satu orang dikasih 200.000, dilebihin. Sama-sama dikasih tapi yang lain dilebihin. Atau yang lain gak dikasih, ini doang nih yang dikasih. Intinya gak sama rata. Jika seorang ayah melakukan hal tersebut dan anak-anak yang lainnya gak redo, maka pemberiannya gak sah. Artinya apa? Apa yang diberikan oleh si ayah kepada anaknya itu gak sah, sehingga harus dipulangin lagi kepada ayahnya. Sekali lagi, seorang ayah kalau memberi harus memberi ke semua anaknya. Dan kalau memberi ke semua anaknya harus sama bentuknya. Kalau berbeda, maka harus ridho anak-anaknya. Gak apa-apa pak, kalau bapak mau ngasih ke si adik atau si kakak yang lebih, gak apa-apa, kita terima kok, kita ridho. Kalau anak-anak yang lainnya ridho, boleh. Kalau gak ridho, maka gak sah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwasannya bapaknya Nu'man yaitu Bashir memberikan hadiah kepada Nu'man. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada bapaknya Nu'man, apakah semua anak-anakmu kamu berikan hal yang sama? Kata bapaknya Nu'man, tidak, saya cuma memberikan kepada Nu'man saja. Maka Nabi SAW bersabda, takutlah kamu kepada Allah, hendaklah kamu adil terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan, ya, Nabi bersabda, jangan jadikan aku saksi dalam perkara yang tidak baik. Jangan jadikan aku saksi dalam kezoliman. Nabi menyatakan kalau seorang ayah memberikan kepada sebagian anaknya yang lain gak dikasih, atau memberikan kepada semua anaknya tapi salah seorang dari anaknya ada yang dilebihin, itu merupakan kezoliman kalau anak-anak yang lainnya gak ridho. Tapi kalau anak-anak yang lainnya ridho, maka itu boleh-boleh saja. Baik. Al-thalith, idza fadala al-abu fi maradi mautihi baina abnaihi aw khassa ahadahum yu'ti bi'atiyatin duna al-akharin lam yasih illa idza ajaza dzalika baqiyatul warathati. Ini perlu diperhatikan nih. Jika seorang ayah merasa dirinya akan meninggal dunia, sebentar lagi akan meninggal dunia nih, lalu dia memberikan hartanya kepada salah seorang anaknya, sedangkan yang lain gak dikasih. Bapaknya udah sakit berat dan dia sudah merasa ajalnya sudah semakin dekat. Lalu dia memberikan sebagian hartanya kepada salah seorang anaknya. Nah,
Bapak ada rumah itu buat kamu, yang lainnya nggak dikasih, misalnya seperti itu. Nah, yang seperti ini nggak sah pemberiannya. Hukum asalnya nggak boleh dan nggak sah, kecuali anak-anak yang lainnya redo, anak-anak yang lainnya menerima, nggak ada yang protes ya, dan nggak ada yang menentang. Nggak apa-apa, silahkan dikasih aja Pak, sama adik atau sama kakak silahkan ya. Kami yang lainnya menerima, kami yang lainnya membolehkan. Nah ini boleh kalau seperti ini ya. Kalau seperti ini, kalau yang lainnya ikhlas, kalau yang lainnya boleh, kalau yang lainnya setuju, nggak apa-apa ya. Seorang ayah memberikan kepada salah seorang anaknya, tapi yang lainnya nggak dikasih, itu boleh kalau anak-anak yang lainnya setuju. Arabi yang keempat, tasihul hibatul mu'allaqatu ka'an yaqul idza qadimal musafiru aw nazalal matar wahabtuka kadza. Hibah itu boleh digantungkan pada sesuatu ya, dikaitkan dengan sesuatu atau disyaratkan dengan sesuatu. Hibah itu boleh. Contoh, apabila seseorang berkata, bila teman kita datang, maka kendaraan ini saya akan berikan buat dia. Wahai fulan, kalau kamu mengunjungi rumah saya, maka elektronik yang saya punya ini saya berikan buat kamu. Itu boleh ya, dikaitkan dengan waktu. Kalau saya bisa beli rumah lagi, maka rumah saya yang di kampung itu akan saya berikan buat kamu. Itu boleh ya. Yang seperti ini hukumnya boleh. Seseorang menggantungkan, mengkaitkan pemberiannya dengan sesuatu, itu hukumnya boleh-boleh saja. Al-khamis, tasihul hibatud dain liman huwa fi dhimmatihi wa yu'tabaru dzalika ibra'un lahu. Pemberian itu bukan cuma ngasih, tetapi pemberian itu juga bisa berupa membebaskan hutang. Misalnya Ali memberikan pinjaman kepada Umar uang sebesar 1 juta. Kata Umar, Ali, nih saya pinjamin kamu 1 juta. Kamu kemarin minjem kan ke saya? Kata Umar, iya. Lewat beberapa bulan, Ali datang kepada Umar. Wahai Umar, gimana? Apakah kamu sudah bisa membayar hutangmu? Kata Umar, mohon maaf Ali, saat ini saya belum bisa membayar hutang. Saya belum punya uang. Lalu Ali berkata kepada Umar, wahai Umar, dengarkan, utang yang saya pernah pinjamkan kepada kamu, saya ikhlaskan. Udah, kamu gak usah bayar. Itu boleh, itu termasuk pemberian. Dan ini kebaikan yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita membebaskan tanggungan seseorang. Kelak di hari kiamat akan Allah balas dengan yang jauh lebih besar. Ya, akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan yang lebih besar. Itu boleh ya. Sekali lagi, boleh memberikan hibah berupa pelunasan hutang kepada pihak yang menanggung hutang tersebut. Ya, boleh seperti itu. Dan itu dianggap sebagai pembebasan atau pelunasan hutang. Kemudian as-sadis yang keenam, la yanbaghi raddul hibati wal hadiyati wa in qallat wa tusannul ithabatu 'alaiha li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Ini perlu diperhatikan ahibati fillah. Enggak baik, enggak pantas menolak pemberian dan hadiah. Enggak pantas, enggak baik kita tolak.
walaupun sedikit, terima. Dan itu bukan meminta-minta kok, itu kan dia ngasih hadiah, kita terima. Dan itu menghargai namanya. Jangan ditolak walaupun sedikit. Dan alangkah baiknya jika pemberian tersebut kita balas. Ini jauh lebih baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima hadiah. Beliau menerima pemberian, beliau nggak menolak, dan beliau suka membalas pemberian tersebut. Nah, ini adab nih, ahibati fillah, ini adab yang perlu kita perhatikan. Namun yang perlu diingat juga, hendaknya orang yang memberi itu serius. Ketika memberi, dia memberikan hal yang baik, jangan yang jelek, yang dia sendiri nggak mau dikasih ke orang, jangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu enggak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kamu ketika memberi, kamu memberikan sesuatu yang kamu suka. Kalau kamu dapat itu, kamu juga suka. Jangan memberi yang kamu sendiri enggak mau, jangan. Supaya orang yang diberi pun dia senang dan menerimanya. Berapa banyak orang yang ketika diberikan menolak gara-gara ya memang barang yang diberikan itu nggak layak untuk diberikan. Ngasih makanan yang bentar lagi udah expired misalnya. Jangan. Ya, ini kita harus memperhatikan muamalah kita. Ingat, kita memberi itu tujuannya untuk memberikan kesenangan kepada orang lain, bukan mengurangi apa yang ada supaya nggak sempit di rumah kita. Bukan. Maka kasih yang terbaik buat dia, supaya orang yang diberi pun merasa dihargai. Saya diberikan hal yang bagus, saya diberikan hal yang hal yang bagus. Dia pun jadinya menerima. Ini yang baik. Sekali lagi, tidak layak, tidak pantas, dan tidak baik kalau kita menolak pemberian walaupun itu sedikit. Terima. Dan alangkah baiknya ketika kita membalas pemberian tersebut. Dengan begitu berarti kita telah meneladani contoh yang diberikan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ahibati fillah, itu dia yang bisa kita bahas dan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita pahami dengan baik. Ingat ya, yang berikutnya juga nih, bahwasannya pemberian itu merupakan tanda kalau kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita suka memberi, artinya kita suka menolong. Dan kalau kita suka menolong, maka Allah Subhanahu wa taala akan sering menolong kita. Akan banyak pertolongan Allah datang kepada kita. Banyak kejadian-kejadian luar biasa. Kejadian-kejadian yang diakibatkan dari pemberian. Orang yang semakin mudah dalam memberi, maka rezekinya akan semakin lancar. Orang yang suka memberi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam urusannya. Maka jangan takut-takut ketika kita memberi. Berikanlah yang terbaik, maka Allah akan balas dengan hal yang jauh lebih baik lagi. Ahibati fillah, ini dia yang bisa kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi dicatat dengan rapi. Semoga dengan demikian lebih mudah untuk dimurajaah. Mari kita akhiri perjumpaan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.